Akhir-akhir ini ada orang yang mengatakan di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Itu gimana, Ustadz? Di negeri kita ini gampang muncul kontroversi. Kadang kontroversi itu muncul bukan karena pernyataannya yang salah atau aneh, tapi karena kegemaran yang cukup besar, terutama di media sosial, untuk merespon positif maupun negatif, mendukung atau menentang. Dan itulah yang kadang justru mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih penting dari itu. Meskipun kadang kontroversi ini muncul karena pernyataan yang salah, tapi tidak sedikit pula pernyataan yang benar disalahpahami karena intoleransi, karena ketidaksiapan menerima pandangan yang berbeda, atau karena ketidakjelian dalam menyikapi sebuah pernyataan. Nah, salah satunya adalah yang tadi Anda sebutkan tentang pernyataan yang menyebutkan bahwa dalam Al-Quran tidak ada perintah melakukan sholat 5 waktu. Tapi yang berkembang justru seolah pernyataan itu berbunyi tidak ada perintah sholat. Ini kan masalah antara bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu dan pernyataan di Al-Quran tidak ada perintah sholat adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau pernyataan di Al-Quran tidak ada perintah sholat, itu jelas salah dan wajar bila muncul reaksi yang keras. Tapi benarkah memang demikian pernyataan itu? Ternyata pernyataan itu setelah diklarifikasi dan diberi penjelasan lebih detail bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nah, kalau memang itu pernyataannya, tidak salah. Memang di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Justru yang ada adalah perintah sholat dalam 3 waktu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang berbunyi, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Lakukan sholat saat matahari di atas, tergelincir, hingga terbenam. Kemudian saat fajar menyingsing. Itu menunjukkan ada 3 waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kebanyakan orang, umat Islam, punya pandangan yang mungkin terlihat berbeda atau lebih detail tentang batasan waktu sholat. Nah, karena itu perlu diperjelas apakah sholat itu dilakukan dengan 5 waktu ataukah sholat itu dilakukan dalam 3 waktu. 5 sholat 3 waktu atau 5 sholat 5 waktu. Belum lagi yang kita maksud dengan waktu ini apa, itu juga perlu diperjelas. Nah, faktanya jauh sebelum kontroversi ini muncul, memang sudah ada pandangan umat Islam dari mazhab lain yang menegaskan bahwa sholat secara natural itu ditentukan oleh peredaran matahari. Dan itu hanya muncul 3, yaitu ketika matahari tergelincir, matahari terbenam, dan saat fajar menyingsing. Ini menunjukkan bahwa ada 3 waktu, tapi itu tidak kemudian kita bisa menyimpulkan hanya ada 3 sholat. Gitu kira-kira. Ustadz, perihal perintah sholat 5
Di Al-Quran itu apakah hanya menetapkan 3 waktu sholat yang terkandung dalam Al-Quran? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau kita merujuknya kepada Al-Quran dan pernyataan itu didasarkan pada Al-Quran, memang dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menegaskan 5 waktu sholat. Justru yang ada adalah 3 waktu sholat. Mengapa ada yang punya pandangan lain dan menganggap pernyataan ini salah atau menganggapnya menyimpang? Itu karena ada 2 pemahaman tentang waktu sholat. Nah, saya ingin menjelaskan supaya tidak muncul kesalahpahaman yang kontraproduktif, supaya tidak muncul polemik yang tidak perlu. Bahwa ada 2 jenis waktu. Pertama adalah waktu natural. Nah, Al-Quran yang tadi memuat ayat itu mengacu kepada waktu natural. Artinya berdasarkan peredaran matahari hanya ada 3 waktu, yaitu waktu tergelincir matahari, waktu terbenam, dan waktu fajar menyingsing. Itulah batasan natural waktu sholat menurut orang-orang yang punya pandangan demikian berdasarkan ayat suci tersebut. Namun kelompok lain dengan tetap mengakui, mengimani ayat tersebut, memberikan batasan tentang 5. Artinya ketika muncul 3 waktu natural, disitulah ada batas-batas antara sholat zuhur dan asar. Meskipun sholat zuhur dan asar itu dilakukan saat matahari tergelincir, begitu juga maghrib dan isya dilakukan setelah matahari terbenam, karena ada 2 sholat di dalamnya. Begitu juga ketika maghrib dan isya ada 2 sholat, maka harus ada batasan waktu. Nah, sama-sama mereka yang meyakini batas waktu natural, meyakini ada 2 sholat, yaitu zuhur dan asar. Dan waktu matahari terbenam juga meyakini ada 2 sholat, yaitu maghrib dan isya. Masalahnya ada yang meyakini 2 macam waktu. Jadi kalau kita sudah tahu ada waktu konvensional dengan membatasi jarak antar sholat dengan jam tertentu, dan ada yang menetapkan bahwa sholat adalah waktu natural. Nah, tinggal mereka yang meyakini waktu natural berdasarkan peredaran matahari juga meyakini batas antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Bukan kemudian digabung, tetap saja masing-masing punya waktu. Bedanya, mereka yang meyakini waktu natural menetapkan waktu sholat zuhur ketika awal matahari tergelincir, dan menetapkan waktu sholat asar secara lebih longgar, yaitu ketika sudah dilaksanakan sholat zuhur hingga matahari terbenam. Sehingga bila tidak tersisa waktu kecuali untuk 1 sholat, sementara belum dilakukan 2 sholat, maka itu hanya waktu khusus sholat asar. Begitu juga maghrib dan isya, ada batasannya. Nah, mereka yang meyakini waktu konvensional dengan meyakini 3 ufuk waktu, di masing-masing batasan 3 ini ada 2 sholat. Dari situlah membatasi waktu. Nah, pembatasan ini otomatis berbeda dengan yang meyakini waktu natural. Artinya, pada fase tertentu hanya wajib melakukan sholat zuhur, misalnya. Sehingga kalau orang sebelum jam tertentu, misalnya jam 2:30 atau jam 3, maka ia tidak bisa melakukan sholat asar. Karena itu waktu sholat khusus untuk sholat zuhur. Nah, berbeda dengan orang yang meyakini waktu natural. Bagi dia selama belum melakukan sholat zuhur, dia tidak bisa melakukan sholat asar. Tapi begitu dia sudah melakukan sholat zuhur, berarti dia wajib melakukan sholat asar. Kapan? Sampai matahari terbenam. Jadi persoalannya sangat sederhana. Apa dasar mereka yang meyakini adanya waktu konvensional? Mungkin hadis, mungkin ijma, dan itu sah-sah saja. Setiap orang punya pendapat, setiap kelompok, setiap mazhab punya pendapat. Jangan kita kemudian bereaksi negatif terhadap sebuah pernyataan yang boleh jadi tidak mengikuti pendapat mereka yang menetapkan waktu secara konvensional dengan batasan jam tertentu. Karena memang dahulu tidak ada batasan jam sebagaimana
zaman sekarang. Ustadz, agar kita memahami konsep waktu dalam sholat, itu yang benar itu sholat 5 kali dalam 3 waktu atau 5 kali sholat dalam 5 waktu, Ustadz? Saya kira benar dan salah itu relatif, tergantung argumen yang diterima oleh seseorang. Ini persoalan didasarkan pada ijtihad para ulama, para fuqaha. Mereka yang meyakini bahwa waktu itu adalah natural, itu yang benar menurut mereka. Dan mereka harus konsisten dengan itu. Tapi mereka juga tidak boleh menolak mereka yang meyakini waktu natural dibagi lagi dengan ditambahkan dengan batasan-batasan konvensional, mungkin dari hadis yang diterima. Tentu antara hadis kelompok dengan kelompok lain sama-sama menggunakan hadis, tapi boleh jadi kriteria hadis berbeda-beda. Sahih menurut kelompok ini mungkin tidak sahih menurut kelompok lain. Mutawatir menurut kelompok ini mungkin tidak mutawatir bagi kelompok lain. Dan karena itulah muncullah perbedaan-perbedaan dalam fikih. Nah, pernyataan itu mungkin bila ditelusuri, mungkin dia mengambil pendapat kelompok lain yang tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, para ulama, para agamawan mestinya jauh lebih sabar, lebih telaten, lebih tenang dalam menyikapi sebuah pernyataan. Tidak keburu meresponnya secara negatif. Kalau masyarakat awam, mungkin mudah mereka terpengaruh oleh kontroversi, tapi para ulama, para pemuka harus lebih tenang dan harus punya wawasan tentang beragam mazhab dan pendapat-pendapat agar tidak muncul kegaduhan yang tidak perlu. Oh ya Ustadz, misalnya nih ada orang yang beranggapan bahwa sholat itu hanya dilaksanakan dalam 3 waktu, itu orang salah tidak Ustadz? Kalau orang melakukan sholat wajib, ini lagi-lagi jangan sampai keliru kita. Ketika kita bicarakan sholat di sini adalah sholat wajib. Sholat wajib 3 waktu. Sebetulnya itu penyebutan yang umum, tapi salah. Sebetulnya mereka yang meyakini waktu natural, waktu matahari tergelincir, waktu matahari terbenam, dan waktu matahari menyingsingkan fajarnya, itu juga meyakini ada 5 waktu. Tidak ada sholat 3 waktu. Kalau 3 waktu berarti kan seolah-olah sholat duhur dan asar digabung jadi 8. Maghrib dan Isya menjadi 7. Apa itu artinya? Tidak, masing-masing ada waktunya. Bedanya ada waktu yang dinamis, ada waktu yang statis. Mereka yang meyakini bahwa waktu itu bersifat dinamis, ya meyakini bahwa kapan waktu sholat asar? Ketika Anda sudah melaksanakan sholat duhur. Itu adalah waktunya. Dan kapan Anda harus melakukan sholat asar dan tidak boleh melakukan sholat duhur? Ketika tidak tersisa waktu kecuali hanya untuk 1 sholat. Sementara belum dilakukan 2 sholat. Begitu juga Maghrib dan Isya dengan batasan yang disepakati. Sedangkan mereka yang meyakini waktu konvensional sejak awal meyakini 5 sholat dengan 5 batas waktu yang lebih tegas dengan jarak yang lebih jauh. Itu aja beda. Jadi mereka yang meyakini 3 waktu sholat itu sebetulnya secara natural memang ada 3 waktu sholat. Tapi dalam pelaksananya tetap saja kita tidak bisa melaksanakan 2 sholat dalam 1 waktu. Ada jarak, hanya jaraknya tidak ditetapkan, tidak dibuat ketat, lebih longgar. Nah, mereka yang meyakini waktu konvensional mungkin tidak pernah tahu tentang pendapat lain, tidak pernah tahu tentang definisi waktu secara natural. Jadi tidak ada 3 waktu sholat. Ada 3 waktu secara natural. Tapi waktu sholat sebetulnya 5 waktu. Hanya saja, lagi-lagi saya sebutkan, ada 5 waktu yang statis, sebagaimana yang umum dilakukan, sholat yang dilakukan oleh kebanyakan orang, dan ada waktu yang dinamis, yang sering kali disebut dengan jamak. Jamak itu artinya menggabungkan. Sebetulnya tidak menggabungkan, hanya karena waktunya sangat berdekatan saja. Tetap saja dia harus salam, selesai melaksanakan sholat duhur, baru waktu itulah tiba waktu sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi masing-masing sama-sama meyakini 5 waktu sholat.